pembela itu sebenarnya bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai mau struktural mau fungsional itu sesuai perundang-undangan. Jadi kalau di luar itu ya kita bisa nolak gitu, bisa nolak gitu. Ya, nah itu bukan untuk kita pribadi mengamankan, juga mengamankan negara. Artinya itu bela negara gitu. Jadi makna bela negara bagi kehidupan mahasiswa itu bisa dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama itu menjunjung ilmu setinggi-tingginya, lalu berkontribusi di kehidupan masyarakat maupun di kehidupan kampus. Makna bela negara yang saya pahami adalah di mana kita menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 serta aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Itu dimulai dari kehidupan sehari-hari. Bela apa tadi? Bela negara. Bela negara. Kurang tahu, Kak. Nah, sehari ya berintegritas lah. Pasti harus berintegritas. Apakah manut setiap perintah dari atasan gitu, harus dilakukan gitu, atau ada sesuatu yang tidak dilaksanakan kan? Jadi integritas itu belum tentu kita harus patuh semuanya. Nah, batasan di mana? Bila atasannya itu perintahnya itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan kepentingan pribadi gitu. Kita bisa membedakan, wah ini kepentingan pribadi karena nggak ada di undang-undang nih, peraturan undang-undang dasar sampai ke peraturan menteri, kemudian peraturan di lingkungan sendiri itu tidak ada. Nah itu kita berani. Ya itu untuk di dalam, ya aturannya di dalam. Berarti internal, eksternalnya kita sering berhubungan dengan unit lain, dengan unit lain, sektor lain, kementerian. Nah, bagaimana respon itu? Ya apa sebagai fungsional ya? Bagaimana merespon itu? Ya kita harus ada kehati-hatian di situ, sama juga apakah kita langsung menyetujui karena tambang dan SDM di bawah pertambangan, jadi harus setuju, tidak juga apalagi kita jauh di lingkungan gitu. Jadi bela negaranya apa? Ya, kita harus tahu yang ditambang itu sebetulnya membahayakan atau tidak, gitu ya, memberi berkah gitu ya kepada masyarakat sekitar, pada negara kan gitu kan. Oh, menurut saya untuk konteks bela negara ya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu kayak menjaga nama baik alma mater, terus bersikap jujur dan tidak membuat nama instansi kampus jadi jelek. Taati peraturan lalu lintas atau mungkin menjaga ketertiban sebagai masyarakat. Dengan begitu kita secara tidak langsung gitu ya, termasuk berkontribusi dalam membela negara gitu, dengan kita mempertahankan keamanan, ketertiban gitu ya, sehingga negara ini bisa kondusif gitu, sehingga sewaktu-waktu ada hal-hal yang sekiranya ricuh atau rusuh itu kita jauh lebih tenang menghadapi dan membaca situasi supaya kita bisa bertindak sesuai dengan yang seharusnya. Itu menurut saya sih bela negara. Dan juga mungkin salah satunya pendidikan kewarganegaraan yang sangat penting di sekolah-sekolah yang sudah diajarkan saat ini, perlu mungkin ditekankan lebih mendalam tentang sebenarnya bagaimana bentuk bela negara yang bisa kita lakukan mulai dari hal kecil sampai dengan hal besar gitu ya, mulai dari diri kita sendiri dengan memahami sejarah Indonesia itu sendiri gitu ya, kita meneladani sikap-sikap pahlawan dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersosialisasi mengikuti aturan-aturan dan sikap para pahlawan sebelumnya. Tangan ke depan kita tuh sebetulnya kalau di biologi, terutama di tempat saya di biologi lingkungan, ya itu tantangannya yang tadi ceritakan. Jadi tantangannya itu bagaimana kita menempatkan diri ya, yang di satu sisi kita tuh seperti ya kalau menurut Minerva mungkin Dengkul ini emosi dalam selimut, ini ingin menambang, tentunya jangan dulu menambang, ini bisa merusak lingkungan, bisa begini, jadi cerewet lah istilah di lingkungan tuh. Nah itu menempatkan itu bagaimana itu baik di internal Kementerian SDM juga dengan internal lintas sektor gitu. Itu betul-betul sebagai yang muda itu sebagai muda tuh harus banyak belajar. Oke, yang pertama itu tentunya Indonesia terkenal rendahnya literasinya. Lalu juga ada perpecahan sosial, dan yang terakhir yang sedang kita hadapi yaitu korupsi yang harus dihadapi dengan inovasi yang bisa mendukung Indonesia.
bela negara tentu bagus, tapi harus disertai dengan ilmu, harus disertai dengan pengetahuan. Dengan luasnya sosial media gitu ya, internet yang dengan mudah diakses, itu menyebabkan banjir informasi yang tentunya tidak terfilter dengan baik, sehingga orang-orang harus memiliki edukasi, harus memiliki kapasitas untuk memilih mana berita gitu ya yang memang sesuai dan tidak sesuai gitu, sehingga tidak mudah terprovokasi, tidak mudah membara gitu ya, tapi untuk suatu hal yang salah gitu, tapi lebih hati-hati lagi. Dan itulah yang jadi tantangan saat ini gitu. Kita ingin membela negara ini dengan semaksimal mungkin, tapi tantangan globalisasi yang luar biasa perlu dibendung dan juga diantisipasi. Seperti gini, kita tuh GL punya tugasnya adalah kita punya permen KBAK, pasal tentang alam khas. Jadi ada dua kepentingan di situ. Yang satu sisi ingin menambang, yang situ ingin melindungi. Nah, kita diminta pendapat. Nah, keluarnya permen itu itulah dalam bagaimana kita menempatkan diri dalam bela negara gitu ya. Membela negara itu jadi keadilan gitu. Aturan itu kita pegang, membela negara, kita memberi keadilan kepada kedua belah pihak. Itu yang contoh kecilnya gitu. Jadi tetap basicnya selalu bahwa kita itu supaya masyarakat itu mengapresiasi ya ilmu. Jawabannya itu pertanyaan negatif itu dijawab dengan ilmu juga. Jadi bukan dilawan dengan negatif lagi. Menurut saya untuk bentuk demonstrasi yang ideal sebagai mahasiswa itu, yang pertama harus tahu inti masalahnya dulu ya, apa yang ingin didemokan. Jadi jangan cuma ikut-ikutan aja, jadi harus tahu dulu inti masalahnya apa. Terus kemudian harus menyampaikan solusi juga kepada yang didemo. Jangan gampang terprovokasi sama oknum-oknum kayak yang beredar sekarang, apalagi di Bandung kan banyak yang katanya yang rusak-rusak gedung, terus fasilitas-fasilitas umum. Walaupun itu emang bukan mahasiswa, tapi jangan jadi ikut-ikutan juga karena oknum-oknum tersebut. Jadi harus punya pendirian sendiri sebagai mahasiswa. Hoax gitu ya, karena kurangnya filter dari pemerintah ataupun dari masyarakat itu sendiri, kurangnya pengetahuan, sehingga pertama adalah recheck kembali setiap informasi yang didapatkan. Jangan mudah percaya dengan video-video, kadang itu bisa diedit. Dari saya sendiri setiap kali mendapatkan berita tentang suatu kondisi di Indonesia yang menyebabkan darurat atau mungkin berita penting lainnya tentang Indonesia, yang saya lakukan adalah pertama melihat sumbernya, dari mana sumbernya ini, siapa yang berbicara, kemudian apakah bisa dipertanggungjawabkan berita tersebut. Kemudian baru men-share-nya ke orang lain setelah saya baca dengan teliti, saya kaji kembali, kemudian baru saya sharekan opini saya kepada teman-teman dan juga orang di sekitar, seperti itu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama para narasumber, kami dapat menyimpulkan bahwa makna bela negara tidak hanya terbatas pada hal-hal militer, melainkan diwujudkan melalui tanggung jawab, integritas, dan kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan peran masing-masing individu, ada ASN, mahasiswa, dan masyarakat. Kesadaran untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan peraturan yang berlaku juga menjadi bagian penting dalam bela negara. Sementara itu, masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami konsep ini. Kesiapsiagaan bela negara di kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang saling melengkapi. Seorang ASN melihatnya sebagai tanggung jawab profesional, yaitu memastikan regulasi di sektor pertambangan dijalankan dengan benar untuk kesejahteraan negara dan masyarakat. Sementara itu, mahasiswa dan masyarakat memberikan perspektif yang lebih luas, mulai dari hal-hal yang bersifat normatif seperti mendengarkan lagu kebangsaan dan menaati peraturan lalu lintas, hingga tindakan yang lebih substansial seperti belajar dengan disiplin, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga kebersihan, dan aktif dalam pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, semua jawaban menunjukkan bahwa bela negara bukanlah konsep yang abstrak, melainkan implementasi nilai-nilai kebangsaan melalui tindakan yang nyata, sesuai dengan peran dan profesi masing-masing individu, dengan harapan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara adil dan beradab. Tantangan terbesar bangsa Indonesia yang perlu dihadapi dengan semangat bela negara berpusat pada dua isu utama, informasi dan integritas. Para narasumber menyoroti betapa mudahnya masyarakat terprovokasi oleh hoaks dan informasi yang belum jelas, yang diperparah oleh rendahnya literasi digital dan ketidakmampuan berpikir kritis. Tantangan ini dapat memecah belah bangsa dan mengancam stabilitas sosial.
Di sisi lain, tantangan juga datang dari dalam, yaitu korupsi dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang adil dan beradab di tengah perbedaan pendapat. Kesimpulannya, semangat bela negara saat ini bukan hanya tentang ancaman dari luar, tetapi lebih krusial lagi tentang membentengi diri dari ancaman internal, seperti penyebaran informasi palsu yang merusak persatuan, serta memperbaiki integritas moral dan kejujuran dalam berbangsa dan bernegara.